Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Mutiara Oktasari dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 16. Nah, di video sebelumnya aku udah ngebahas materi mengenai ritual dan upacara pengobatan di Melayu Riau. Bisa cek di sini. Dan pada video kali ini aku bakal ngebahas materi mengenai jenis-jenis tanaman untuk pengobatan tradisional. Oke, di sini jenis-jenis tanaman untuk pengobatan tradisionalnya itu ada 18 buah. Kita bisa lihat di depan, di kartun sudah tertera 12 buah penjelasan mengenai tanaman obat beserta gambarnya. Dan ini masih ada yang belum ditempel karena kartonnya itu agak kekecilan dan gak muat. Jadi di sini aku bakal ngejelasin morfologi, manfaat, serta cara pemakaian dari nomor 1 sampai dengan nomor 12. Di sini aku bakal ngejelasin satu persatu. Nah, jenis tanaman yang pertama adalah tumbuhan adas. Morfologinya adalah tumbuh merumpun. Biasanya satu rumpun ini terdiri dari 3 sampai 5 batang. Kemudian batangnya ini berwarna hijau agak kebiruan, beruas, serta berlubang. Daunnya berseling atau juga menyirip. Kemudian manfaatnya ada untuk sakit perut kembung, diare, batuk, sakit kuning, asma, nyeri haid, dan lain-lain. Kemudian cara pemakaiannya yang pertama, rebus buah adas sebanyak 3-9 gram lalu diminum. Kemudian cara yang kedua juga ada buah adas digiling halus kemudian diseduh dengan air mendidih diminum. Kemudian tumbuhan yang kedua yaitu alang-alang. Morfologinya adalah alang-alang memiliki batang semu, berpelepah, tinggi mencapai 2 meter, kemudian daun berbentuk pita, permukaannya berbulu pendek dan juga kasar. Nah, tumbuhan ini berkembang biak dengan biji. Kemudian manfaatnya adalah sebagai pembersih darah, penambah nafsu makan, sakit kuning, radang ginjal, demam, batuk, sesak napas, muntah darah, dan lain-lain. Kemudian cara pemakaiannya untuk penyakit mimisan, kita ambil 30 gram akar, dicuci bersih lalu dipotong pendek, kemudian direbus dengan 3 gelas air, kemudian airnya itu diminum. Nah, cara lain juga yaitu dengan menumbuk tangkai bunga dengan bulirnya lalu dipakai untuk menyumbat hidung yang sakit, demam. Kemudian tumbuhan yang ketiga yaitu ajeran. Morfologinya adalah ajeran merupakan tumbuhan semusim, batang tegak dan daun berbentuk oval. Daunnya juga meruncing, biasanya berkembang biak dengan menggunakan biji. Kemudian manfaatnya yaitu ajeran berkhasiat mengobati influenza, demam, sakit tenggorokan, radang usus buntu, sakit gigi, diserang serangga, memar karena terpukul, wasir, dan juga gatal-gatal. Cara pemakaiannya yaitu untuk sakit gigi, ajeran dikunyah kemudian dimuntahkan kembali. Oke, jenis tanaman yang keempat ada alpokat. Nah, morfologi alpokat ini pohon kecil berakar tunggang, batang berkayu, dan ranting berambut halus. Daun tunggal, letaknya di ujung ranting berbentuk jorong. Nah, bunga majemuk berwarna kuning kehijauan, buahnya berbentuk bola atau bulat, biasanya berwarna hijau atau hijau kekuningan, biji bulat dan keping biji putih kemerahan. Kemudian manfaatnya itu mengobati sariawan, darah tinggi, sakit gigi, dan melembabkan kulit kering. Kemudian cara pemakaiannya untuk sariawan yaitu alpokat dicampur dengan 2 sendok makan madu murni, aduk keping biji putih kemerahan. Kemudian manfaatnya itu mengobati sariawan, darah tinggi, sakit gigi, dan melembabkan kulit kering. Kemudian cara pemakaiannya untuk sariawan yaitu alpokat dicampur dengan 2 sendok makan madu murni, aduk merata lalu dimakan. Oke, kita langsung masuk aja ke tumbuhan yang kelima yaitu anting-anting. Morfologinya yaitu batang bercabang dengan bentuk garis memanjang kasar, letak daun berseling-seling, kemudian bentuk bulat lonjong bagian ujung dan pangkal daun berbentuk lancip. Tepi daun berigi, bunga berkelamin tunggal dan berumah satu. Manfaatnya yaitu mengobati disentri amuba, luka luar, diare, mimisan, dan juga muntah darah. Nah, cara pemakaiannya untuk disentri amuba yaitu
anting-anting kering dicuci bersih sebanyak 30-60 gram, direbus dengan 3 gelas, lalu minum 2 kali sehari selama 5-10 hari sebelum makan. Tumbuhan yang keenam yaitu asam jawa. Morfologinya daun bertangkal panjang dan bersirip, buah polong membungkus daging buah, juga terdapat biji berbentuk pipi berwarna coklat agak kehitaman dengan jumlah 2-5 biji. Nah, manfaatnya yaitu mengobati batuk, reumatik, sariawan, dan juga rambut rontok. Cara pemakaiannya untuk batuk yaitu 3 polong buah asam jawa ditambah setengah genggam daun saga, rebus dengan 4 gelas air hingga menjadi 1 gelas, kemudian disaring dan diminum pagi dan juga sore hari. Jenis tanaman yang ketujuh ada bandotan. Morfologinya yaitu daun berbentuk bulat kelor, tepi daun berigi dan tangkai daun agak panjang. Kemudian bunga itu berbentuk seperti cawan, biji berjumlah banyak, berbalut dalam kelopak dan berbulu putih pada bagian ujung biji. Kemudian manfaatnya itu sebagai untuk mengobati radang telinga, malaria, bisul, dan juga luka. Nah, cara pemakaian untuk radang telinga, daun dan batang bandotan mudah dicuci bersih, kemudian ditumbuk halus lalu diperas. Nah, air perasan tersebut diteteskan pada telinga yang sakit. Nah, tumbuhan yang ke-8 yaitu bayam duri. Morfologinya pada batang, tepatnya di pangkal tangkai daun, terdapat duri. Bentuk daunnya menyerupai belah ketupat dan berwarna hijau. Bunganya berbentuk bunga bongkol berwarna hijau. Manfaatnya itu sebagai pengobatan kencing nanah, produksi ASI, gangguan pernapasan, dan juga tambah darah. Nah, cara pemakaian untuk kencing nanah, 1 potong akar ditambah bongkol bayam duri dan adas pula waras secukupnya, direbus dengan 1 liter air sampai mendidih, lalu disaring, kemudian diminum airnya. Nah, jenis tanaman yang ke-9 yaitu bayam ekor kucing. Morfologinya batang tegak dan bercabang banyak, kulit batang kasar berwarna merah, ungu atau juga hijau, daun tunggal bertangkai pendek, bentuk bulat telur. Kemudian bunga berwarna merah ungu atau merah agak keputihan, bentuk bulir, dan dalam 1 bulir terdapat banyak buah. Kemudian manfaatnya itu sebagai hipertensi, obat cuci mata, dan juga keputihan. Cara pemakaian untuk hipertensi yaitu rebus biji bayam ekor kucing sebanyak 30 gram dengan 1 gelas air hingga menjadi setengahnya. Air rebusan digunakan 2 kali minum. Kemudian tumbuhan yang ke-10 yaitu bawang putih. Morfologinya memiliki batang semu yang berbentuk dari pelepah-pelepah daun. Helaian daun mirip dengan pita, berbentuk pipi dan juga memanjang. Nah, manfaatnya itu sebagai sakit kepala, sembelit, mengeluarkan serpihan kaca, mengusir cacing perut, dan juga insomnia. Nah, cara pemakaian untuk sakit kepala yaitu bawang putih ditumbuk halus kemudian dikompreskan pada dahi. Nah, jenis tanaman yang ke-11 yaitu belimbing asam. Morfologinya memiliki batang yang keras dan tidak banyak memiliki cabang. Kemudian daun bersirip genap, bunganya kecil menggantung berwarna merah atau keunguan dengan buah memanjang dan di dalamnya terdapat rongga berbiji-biji. Kemudian manfaatnya yaitu sebagai pengobatan encok, diabetes mellitus, dan menghilangkan jerawat. Nah, cara pemakaian untuk encok yaitu 1 genggam daun belimbing ditambah kapur sirih ditumbuk halus kemudian digosokkan sebagai param. Nah, yang ke-12 yaitu belimbing wulu. Morfologinya batang kasar berbenjol, bercabangan sedikit, cabang muda berambut halus berwarna coklat muda. Kemudian buah berbentuk bulat lonjong, warna hijau kekuningan, dan biji berbentuk bulat. Kemudian manfaatnya yaitu mengobati kelumpuhan, gondongan, gusi berdarah, panu, dan juga pegalinu. Nah, itulah penjelasan mengenai jenis-jenis tanaman untuk pengobatan tradisional, yaitu ada sekitar 12 buah yang telah saya jelaskan, dan di sini masih ada beberapa jenis tanaman yang tidak saya sebutkan karena kartonnya tidak muat. Ada seperti bunga matahari, pohon beringin, dan juga lain-lain. Nah, terima kasih.
telah menonton video ini, dan mohon maaf jika masih ada kesalahan dalam pembuatan video atau dalam pengucapan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.